Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian di malam tahun baru ini. Oh iya, bagi kalian yang sedang malam tahun baruan bersama keluarga, selamat ya. Dan bagi kalian yang sedang liburan, hati-hati karena cuacanya masih ekstrim. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Pagi itu Desi sedang sibuk memasak nasi goreng untuk anak dan suaminya sarapan. Dia sangat lihai dalam memasak, apalagi masakan yang sangat enak rasanya. Sedangkan suaminya yaitu Mazaki sedang mandi untuk siap-siap berangkat ke kantor. Anak sematawayangnya Desi masih tertidur di dalam kamar. Meskipun di dalam rumahnya sudah ada pembantu, tapi kalau soal masak-memasak, Desi selalu memasak sendiri. Sedangkan pembantunya hanya bersih-bersih seperti ngepel, nyapu, nyuci baju, nyuci piring, dan momong Rafa anaknya. Tapi tidak semua pembantunya yang melakukan pekerjaan rumah. Kalau ada waktu senggang, Desi pasti ikut bantu-bantu. Beberapa saat kemudian Mazaki pun sudah rapi dan datang menghampiri ke ruang makan. Aromanya enak banget nih, pasti masakannya sangat enak ya, ucap Mazaki. Sudah siap kamu mas? Tumben pagi sekali sudah rapi mas, kata Desi. Iya, soalnya nanti ada rapat pagi, ujar Mazaki. Oh gitu. Ya sudah, ini sarapan aja dulu mas, ucap Desi. Iya dik, emangnya nasi gorengnya sudah matang ya dik? Sudah mas, sudah siap dihidangkan nih, kata Desi. Pagi itu Desi dan Mazaki menyantap sarapan bersama tanpa anaknya. Keluarganya sangat harmonis dan tentram. Keduanya saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Setelah lulus kuliah, Desi langsung menikah. Desi dinikahi oleh pacarnya yang sekarang sudah menjadi suaminya. Waktu itu Mazaki sudah lulus kuliah lebih dulu karena dia adalah kakak kelas Desi. Dan saat Desi sedang kuliah, Mazaki sudah bekerja di salah satu perusahaan yang sekarang. Setelah menikah, Mazaki dan Desi langsung membeli rumah dan tidak ikut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka ingin hidup mandiri dengan keluarga kecil yang dibinanya. Mas, aku boleh kerja nggak? Tanya Desi. Kerja? Untuk apa? Mending kamu di rumah saja ngurusin anak. Yang kerja biar aku, kan sudah tanggung jawab aku, ucap Mazaki. Tapi aku bosen mas di rumah terus, kata Desi. Udah, kamu nurut saja apa kata mas, jawab Mazaki. Sudah ya, aku mau berangkat dulu, imbuh Mazaki. Iya mas, hati-hati ya mas, ucap Desi yang tak lupa sebelum beranjak pergi dari rumahnya. Mazaki mengecup kening Desi terlebih dahulu. Dengan mobil yang dikendarainya, Mazaki berangkat menuju ke kantor. Letak kantornya Mazaki cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 1 jam. Pagi itu jalanan yang dilalui oleh Mazaki cukup ramai lancar dan tak seperti biasanya yang selalu macet. Jadi dia tak perlu menunggu terlalu lama akibat macet di jalanan. Sesampainya di kantor, Mazaki rapat bersama dengan klien penting. Sedangkan Desi di rumah, waktu itu anaknya sudah bangun dan segera dimandikan oleh Desi. Rafa sudah berusia sekitar 3 tahun. Bicaranya saja sudah mulai lancar. Bun, ayah mana? Tanya Rafa. Ayah sudah berangkat kerja nak, tadi pagi. Setelah mandi, kamu makan ya nak, ucap Desi. Setelah selesai memandikan Rafa, Desi langsung menyiapkan sarapan untuk anaknya itu. Rafa pun digantikan baju sama ART-nya. Dan Desi membuatkannya bubur. Karena nasi goreng buatannya tadi sudah habis tak tersisa. Beberapa saat kemudian, Desi mengajak Rafa ke halaman depan rumah sembari bermain dan menyuapi Rafa. Kamu makan yang banyak ya nak, biar cepet gede, ucap Desi.
Di sisi lain di dalam kantor, mata Mazaki tertuju pada klien wanita yang cantik dan dia juga mengenalinya. Iya, kliennya itu adalah Sarah. Ternyata dia menjadi klien dari perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan perusahaan Mazaki bekerja. Sarah ini dulunya waktu kuliah adalah teman seangkatan dengan Desi. Waktu kuliah, Sarah sempat berpacaran dengan Mazaki, tapi tak lama. Karena hubungan keduanya tak direstui oleh kedua orang tuanya Mazaki. Dan akhirnya hubungan mereka harus kandas. Sehingga Mazaki berpaling kepada Desi yang tak kalah cantik dengan Sarah. Semenjak saat itu juga hubungan Sarah dan Desi tak baik. Mereka menjadi bermusuhan. Tapi semenjak lulus kuliah, Mazaki dan Desi menikah. Keduanya sudah tak pernah bertemu lagi karena sudah memiliki kehidupan masing-masing. Sarah dibawa Zaki ke rumah kedua orang tuanya untuk dikenalkan. "Pak, Bu, ini Sarah, pacar aku," ucap Zaki. Namun kedua orang tua Zaki waktu itu memandang Sarah seperti tak suka, bahkan mengeluarkan ucapan yang membuat Sarah sakit hati. Saat itu Sarah dicecar berbagai pertanyaan dari kedua orang tuanya. Dan dia pun menjawab sejujur-jujurnya. "Kamu kok pacaran sama dia sih Zaki? Dia kan cuma anaknya sopir angkot. Emang cantik sih, tapi tidak sederajat dengan keluarga kita," ucap Ibu Zaki. "Ibu kenapa bilang seperti itu? Dia baik kok Bu. Kalau anak sopir angkot, memangnya kenapa Bu? Walaupun bapaknya sopir angkot, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah kok Bu," ucap Zaki. "Iya Zaki, lebih baik kamu cari yang lain saja," timpal bapaknya. Benar-benar saat itu Sarah dibuat malu dan sakit hati, serta harga dirinya telah diinjak-injak oleh kedua orang tua Zaki. Namun Sarah berusaha untuk kuat dan tegar menerima kenyataan itu. "Sudah Zaki, gak apa-apa, aku pulang saja ya. Maaf Om, Tante, saya mengganggu," ucap Sarah mencoba tegar. "Aku anterin kamu ya," kata Zaki. "Gak usah Zak," jawab Sarah. "Udah gak apa-apa, ayo aku anterin pulang," kata Zaki. Zaki pun mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Letak rumah Zaki dengan Sarah cukup jauh karena beda kecamatan. Sesampainya di rumah Sarah, Zaki mampir terlebih dahulu untuk membicarakan tentang hubungannya. Mereka duduk berdua di ruang tamu dan berbicara dengan serius. "Zaki, emang benar kata orang tuamu, aku itu gak pantas untukmu," ucap Sarah. "Kamu jangan ngomong gitu, kita harus yakinin kedua orang tuaku," kata Zaki. "Tapi aku gak bisa Zak, maaf ya, lebih baik kamu cari yang lain saja, kita akhiri saja hubungan ini ya," ujar Sarah agak bergetar. "Enggak Sar, aku enggak mau," kata Zaki. "Aku enggak apa-apa Zak, maaf, kita sampai sini saja ya," ucap Sarah. "Ya sudah kalau itu maumu, mulai sekarang kita tapi masih tetap berteman baik kan," ujar Zaki. Sarah pun mengangguk menjawab ucapan dari Zaki. Dan semenjak saat itu hubungan pertemanan antara Desi dan Sarah menjadi tak baik. Karena ternyata Zaki jatuh cinta dengan Desi. Apalagi setelah Sarah tahu kalau mereka telah berpacaran. Kedua orang tua Zaki merestui hubungan Zaki dengan Desi. Karena kedua orang tuanya Desi sederajat dengan keluarga Zaki. Sehingga akhirnya mereka yang sudah sama-sama jatuh cinta dan direstui, akhirnya segera menikah. Dan cerita kembali saat Zaki sedang bertemu kliennya yaitu Sarah. Saat sedang rapat, Mas Zaki menjadi tak fokus karena kedatangan Sarah yang bertambah cantik dan beda dari yang dulu. Dalam pikiran Zaki saat itu, Zaki membandingkan Desi yang sekarang dengan Sarah yang sekarang. Di rumah Desi terlihat kumal, tidak secantik Sarah sekarang yang modis. Saat sedang melamun tiba-tiba saja Zaki dikejutkan dari lamunannya karena ada rekan kerja yang menepuk pundaknya. "Pak Zaki, Pak," ucapnya.
Sontak Zaki pun terperanjat dari lamunannya dan semua mata memandang kepada Zaki. Iya, ada apa ya? Tanya Zaki. Bapak kenapa melamun terus? Itu ditanya sama klien, ucap rekan kerjanya. Dengan segera Zaki menjelaskan rencana yang akan dibuat ke depannya. Meskipun sedari tadi dia melamun, tapi dia dapat menyimak apa yang sudah dibahas. Singkat cerita, saat rapat telah selesai, Zaki mencegah Sarah untuk pergi. Zaki ingin berbicara terlebih dahulu di ruangan rapat tadi. Sarah, tunggu bentar, aku mau bicara sama kamu, ucap Zaki. Bicara apa ya? Tanyanya. Sini, duduk dulu, kata Zaki. Sarah dan Zaki pun duduk berdua di dalam ruangan rapat itu. Apa kabarmu, Sar? Kamu sekarang terlihat cantik sekali, Sar, rayu Zaki. Baik kok. Bisa aja. Oh iya, kamu dengan Desi gimana? Tanya Sarah. Aku sama Desi baik-baik aja kok, Sar, jawabnya. Kamu sekarang sudah menikah, Sar? Tanya Zaki. Udah dulu ya, aku buru-buru, udah ditunggu sama rekan-rekan lain di depan, timpal Sarah. Ya sudah, kalau gitu aku minta nomor HP kamu ya, biar nanti aku bisa menghubungi kamu, ujar Zaki. Setelah memberikan nomor HP-nya kepada Zaki, Sarah pun beranjak untuk pergi. Sore itu Rafa sudah wangi dan sudah mandi. Dia menunggu kedatangan ayahnya sembari bermain mainan robot di ruang tengah. Beberapa saat kemudian Zaki pun akhirnya pulang. Terdengar suara pagar garasi yang terbuka itu pertanda ayahnya sudah pulang. Zaki pun segera menghampiri Rafa lalu menggendong Rafa. Anak ayah sudah mandi ya? Sudah wangi nih, ucap Zaki. Ayo kita main ya, kata Rafa. Kamu main dulu ya sama bunda, ayah mau mandi dulu, ujar Zaki. Rafa pun diturunkan dari gendongannya. Zaki langsung beranjak menuju ke kamar mandi. Seketika Rafa terlihat murung dan sedih karena ayahnya tak mau diajak main saat itu juga. Rafa, main sama ibu aja ya, ayahnya masih mandi, ucap Desi menenangkan. Gak mau, aku maunya main sama ayah, ucap Rafa dengan manja. Malam harinya terlihat Zaki sedang duduk di teras rumahnya sembari menatap layar ponsel dengan senyum-senyum sendiri. Desi yang melihat dari dalam rumah sempat curiga, karena tak seperti biasanya Mas Zaki seperti itu. Dengan segera Desi menghampiri ke arah Mas Zaki. Mas, kamu lagi ngapain sih? Tanya Desi yang mengagetkan. Sontak Mas Zaki langsung terperanjat dan menutup ponselnya dengan segera. Ada apa, Dik? Tanya Mas Zaki. Tuh Rafa mau tidur sama kamu katanya. Dari tadi gak mau tidur, ucap Desi. Yaudah nanti aku kesana, kata Mas Zaki. Kok nanti sih Mas? Sekarang, ucap Desi. Dengan segera Mas Zaki langsung masuk ke dalam menuju ke kamar untuk menemani Rafa tidur. Sesampainya di dalam kamar Rafa, Mas Zaki membacakan buku dongeng kepada Rafa dan perlahan-lahan Rafa akhirnya tertidur. Malam itu tiba-tiba saja hujan deras mengguyur disertai dengan suara guruh guntur petir yang menyambar. Saat itu Desi ingin buang air kecil ke kamar mandi. Namun saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, dia melihat ke arah samping rumahnya ada sekelebat bayangan putih melintas jelas dari hadapannya. Karena penasaran dengan bayangan putih itu, Desi melihat dari balik jendela. Saat dia membuka gorden jendelanya supaya lebih jelas, tiba-tiba petir menyambar dengan keras dan membuat dia terperanjat dan bayangan putih itu menghilang. Saat dia membalikkan tubuhnya hendak menuju ke kamar mandi, dia terkejut. Ada sosok wanita yang berpakaian warna putih dengan rambut yang acak-acakan. Ada apa Bu? Tanyanya. Ternyata sosok wanita itu adalah pembantunya yaitu Biem yang sedang menggerai rambut panjang dan kebetulan memakai pakaian warna putih. Nafas Desi masih terasa sangat memburu. Jantungnya terasa seperti mau copot. Saya kira tadi hantu, ucap Desi. Lagian, ibu sedang apa? Malam-malam hujan deras gini kok ngintip ke jendela, Bu?
Tanya Iem. Terus kamu sedang apa tadi berdiri di depan meja? Tanya Desi balik. Aku masih cari ikat rambut bu. Belum ketemu, lupa naruhnya. Jawab Iem. Oh gitu, saya mau ke kamar mandi dulu ya, ungkap Desi. Keesokan harinya, Desi tiba-tiba demam tak enak badan, sehingga dia tak memasak untuk Masaki. Semuanya disiapkan oleh Iem, sedangkan Desi masih berbaring di kasur. Pagi itu Masaki ada rapat lagi di kantor dan bertemu lagi dengan Sarah. Dia begitu sangat bersemangat melihat ada Sarah yang ikut rapat. Dan singkat cerita, Sarah dan Desi semakin dekat hubungannya. Dan sekarang Sarah telah jatuh cinta kembali kepada Saki. Begitu juga dengan Masaki, yang muncul kembali benih-benih cinta yang telah lama gugur. Sekarang mekar kembali untuk Sarah. Sarah sudah mencari informasi tentang keluarga Masaki, dan ternyata kedua orang tua Masaki telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju ke rumahnya nenek Masaki, sehingga membuat Sarah semakin bersemangat untuk mendapatkan hati Masaki lagi karena sudah tak ada lagi yang melarangnya. Hanya ada Desi saja yang harus disingkirkan dari kehidupannya Masaki. Sarah sudah pernah menikah, namun pernikahannya itu kandas entah sebab apa, dan sekarang dia menjadi janda. Di dalam kamar, Sarah membaca tabloid dari media internet, dan dari berbagai informasi, akhirnya dia menemukan sebuah info tentang dukun santet. Muncullah dari pikirannya untuk menyantet Desi, karena Sarah masih memiliki dendam dan rasa sakit hati kepada Desi. Dan kali ini dia benar-benar ingin mendapatkan Masaki sepenuhnya. Akhirnya Sarah berniat untuk pergi ke tempat dukun santet yang sesuai dengan alamat di tabloid internet itu. Setelah Sarah tahu alamat dukun santet tersebut, dengan mengendarai mobilnya, dia pun pergi ke rumah dukun santet bersama dengan temannya yang bernama Vika. Mereka berdua berjalan melewati jalanan tengah hutan yang sepi dan banyak sekali pohon-pohon yang rindang. Kita sebenarnya mau kemana sih Sar? Tanya Vika dengan penasaran. Aku mau ke dukun santet, jawab Sarah. Sontak Vika yang duduk di sebelah Sarah langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah. Dukun santet? Kamu mau ngapain? Mau menyantet siapa? Sudahlah Sar, kamu gak usah dendam seperti itu. Gak baik, dosa, cecar Vika. Sudahlah, kamu diam saja, ikut sama aku aja. Semua biar aku yang nanggung dosanya, jawab Sarah dengan entengnya. Vika hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengarkan ucapan Sarah. Sarah, kamu itu sudah tua, lebih baik sadar Sar. Ingat, Zaki itu sudah memiliki anak dan istri, kamu jangan merusak kebahagiaannya, ujar Vika. Aku gak peduli, pokoknya Mas Zaki harus sama aku. Maka dari itu aku akan membuat Desi menderita. Karena dari dulu dia selalu bahagia, sedangkan aku hidupnya selalu menderita, ucap Sarah dengan dendam. Terserah kamu aja Sar, percuma juga aku menasihati kamu, pasti gak akan didengarkan, kata Vika yang menyerah. Makanya sudah kamu diam saja, gak usah banyak bicara, katanya kamu mau bantuin aku, ucap Sarah kemudian. Bantu sih bantu, tapi bukan dengan cara santet menyantet juga dong Sar, jawab Vika. Seketika mereka berhenti di tengah jalan karena mobil yang mereka tumpang itu mogok di tengah hutan. Duh, kenapa sih ini mobil? Pakai mogok segala. Aku gak tahu soal mesin lagi, umpat Sarah. Tuh kan Sar, kamu itu gak boleh berbuat jahat, makanya ada saja kendalanya, kata Vika. Mereka terdiam di dalam hutan berduaan tanpa bisa apa-apa karena mereka bingung mau minta bantuan sama siapa. Apalagi sudah di tengah hutan dan tidak ada sinyal sama sekali. Hingga mereka di tengah hutan itu sampai larut malam dan berharap ada orang lain yang lewat untuk meminta bantuan. Malam itu suasana sangat mencekam, dengan hembusan angin kencang dan suara sautan hewan buas yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Ditambah lagi saat mereka tengah duduk di samping mobil. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat sosok wanita yang duduk di atas pohon.
Wanita itu mengenakan pakaian berwarna putih lusuh. Dengan tatapan tajam, bola mata berwarna putih semua, serta rambut acak-acakan dan wajah hancur penuh darah. Sarah dan Vika begitu sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Tubuh mereka gemetar, keringat dingin lengket melekat di tubuh dengan nafas yang memburu. Tak hanya itu, mereka juga mendengarkan ada langkah kaki menuju ke arahnya. Srek, srek. Suara itu terdengar sangat jelas. Namun saat mereka lihat tak ada siapa-siapa di belakangnya, tiba-tiba saja di hadapan mereka ada sosok pocong yang berdiri dengan wajah yang sangat menyeramkan. Pocong itu menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang melotot, wajah gosong dan mulut yang terbuka lebar. "Ah!" teriak keduanya karena tak kuat melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu. Hingga akhirnya Sarah dan Vika pun pingsan sampai pagi hari. Keesokan harinya, Sarah mencoba menghidupkan mesin mobilnya. Dan saat dinyalakan, anehnya mesin mobil itu bisa nyala dengan sendirinya. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah dukun santet tersebut. Sekitar 20 menit akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah yang berdiri sendiri di tengah hutan. Bangunan rumahnya terbuat dari kayu jati. Dengan segera Sarah dan Vika menyambangi rumah dukun santet tersebut. Sebut saja nama dukun santet itu adalah Mbah Cokro. Terlihat Mbah Cokro tengah duduk di depan teras rumahnya. "Permisi Mbah," ucap Sarah. "Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Ayo silakan masuk," ucap Mbah Cokro. "Sar, kita pulang aja yuk. Aku takut ujar Vika. "Udah, ayo masuk ke dalam," jawab Sarah. Mereka pun masuk ke dalam rumah Mbah Cokro. Rumah Mbah Cokro berinterior serba hitam dengan banyak hiasan dinding. Seperti benda-benda keramat yang terpajang, ada keris, boneka pocongan, jerami, dan sebagainya. Dan hal itu membuat Sarah dan Vika ketakutan, tapi Sarah tetap dengan pendiriannya datang ke rumah Mbah Cokro. "Silakan duduk," Mbah Cokro mempersilahkan mereka. "Saya datang ke sini mau membuat seseorang menderita, bahkan sampai mati Mbah, karena saya sakit hati selama ini," ucap Sarah. Apakah kamu membawa syaratnya?" tanya Mbah Cokro. "Apa syaratnya Mbah?" tanya Sarah. "Foto target beserta dengan nama target dan nama bapak target," ucap Mbah Cokro. "Sudah Mbah," jawab Sarah. Sarah sudah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu karena dia mendapatkan informasi dari tabloid itu. Sarah sudah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu karena dia mendapatkan informasi dari kabar di tabloid itu. Foto target sudah dicetak oleh Sarah. Dia mendapatkan fotonya melalui foto di akun sosmednya. "Ini Mbah fotonya," ucap Sarah yang kemudian foto itu diberikan kepada Mbah Cokro. "Nanti malam akan kita lakukan ritualnya," ucap Mbah Cokro. Ritual akan dilakukan tepat pada malam Kamis Wage dan semua sesajen dipersiapkan oleh Mbah Cokro. Sesajen yang dipersiapkan berupa kemenyan, kembang setaman, kelapa muda, pisang, jajan tradisional, dan sebagainya. Singkat cerita, malam harinya akan dilakukan ritual oleh Mbah Cokro. Sarah dan Vika benar-benar takut melihat ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Cokro. "Kamu sudah yakin akan mengirimkan ini kepada orang yang kamu ingin buat menderita?" tanya Mbah Cokro memastikan. "Saya yakin Mbah, sudah lakukan saja Mbah," ucap Sarah. "Apa kamu siap menerima resikonya nanti?" tanya Mbah Cokro lagi. "Iya Mbah, saya siap apapun resikonya," jawab Sarah. Mbah Cokro mulai membakar kemenyan dan asapnya pun mulai mengepul di dalam ruangan itu. Beliau merapalkan mantranya dengan mulut berkomat-kamit sembari meletakkan boneka pocongan yang diikat dengan tali, serta foto target yang diasapkan di atas kemenyan itu sesekali ditusuk dengan menggunakan jarum beberapa kali. Sarah dan Vika merinding ketakutan.
Tubuhnya gemetaran melihat ritual itu. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan tersebut. Hal itu membuat bulu kuduk mereka berdua berdiri. Bahkan benda yang ada di dalam ruangan itu bergerak-gerak dengan sendirinya. "Sar, aku takut. Ayo kita pulang," ucap Vika. "Udah diam, aku juga takut," jawab Sarah. Beberapa saat kemudian terlihat ada sosok pocong dan sosok sundel bolong berdiri di samping Mbah Cokro. Sontak Vika yang melihat sosok makhluk menyeramkan itu langsung pingsan. Sedangkan Sarah masih tetap melihat meski dengan perasaan yang sangat takut. Apalagi kedua sosok menyeramkan itu menatap tajam ke arahnya, serta mengeluarkan bau yang sangat menyeruak di dalam hidung. Mbah Cokro terlihat sedang berbicara dengan kedua sosok itu. Tubuh Sarah gemetar, nafasnya memburu, tangannya dingin, wajahnya pucat pasi. Beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang dan kondisi kembali normal. Mbah Cokro menghentikan ritualnya itu, lalu kemudian membungkus buah rajah yang bertuliskan tulisan Arab dengan nama target yang dibungkus, dengan kain mori dan beberapa cacing di dalamnya serta ada jarum tajam. Mbah Cokro memberikan bungkusan kecil itu kepada Sarah dan berpesan seperti ini. "Bawa bungkusan ini dan letakkan di bawah kasur target. Jangan sampai ada yang melihat. Bagaimanapun caranya itu, letakkan buhul itu tepat pada malam Selasa Kliwon," ucap Mbah Cokro. "Baik Mbah, saya mengerti," jawab Sarah. "Bangunkan itu temanmu. Baru lihat sosok itu saja sudah pingsan," kata Mbah Cokro. Dengan segera Sarah membangunkan Vika yang belum tersadar. Vik, bangun Vik," ucapnya sembari menggerak-gerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Vika pun terbangun namun masih dalam keadaan bingung. Malam itu juga Sarah berpamitan untuk pulang kepada Mbah Cokro dan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang mahar untuk beliau. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan cerita ini? Nantikan pada bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.